Sudah nampak Bu Farah? Sudah terlihat merekam nggih ini nggih? Oh ya, sudah. Ini langsung dimulai atau menunggu instruksi dulu? Langsung lawan kata saya. Nanti malah habis waktunya. Iya, gitu. Siap. Oh ya. Saya mulai ya, Bu ya. Nggih. Halo Bu Ayu. Assalamualaikum. Apa kabar, Bu? Waalaikumsalam Bu Farah. Selamat pagi Bu Farah. Alhamdulillah kabar baik walaupun agak pilek ini Bu. Oh, begitu ya. Ada yang bisa saya bantu, Bu Ayu? Iya Bu. Hari ini saya sedang memiliki sedikit problem Bu. Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar? Oh ya, tentu saja boleh Bu Ayu. Kebetulan saya sedang kosong nih. Ngomong-ngomong apa, Bu? Yang Ibu Ayu harapkan pada percakapan kita nantinya. Saya ingin menemukan solusi Bu dari permasalahan saya ini. Semoga setelah saya ceritakan kepada Ibu, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa ya, Bu ya? Jadi begini Bu, di kelas saya itu terdiri dari 31 anak. Nah, ada salah satu siswa saya itu yang apabila di dalam kelas sedang mengikuti pembelajaran itu tidak bersemangat, Bu. Jadi anaknya itu bengong, melamun, ngantuk, lalu bisa tidur di dalam kelas, Bu. Nah, itu yang membuat saya itu sedikit pusing. Gitu, Bu. Sering sekali seperti itu. Oh, baik. Bisa tidur ya. Iya, Jadi pules itu tidurnya, Bu. Jadi tadi Bu Ayu bilang bahwa dalam satu kelas itu ada satu siswa, satu anak yang apabila mengikuti pembelajaran itu tidak semangat, Iya. ngantuk dan bahkan tidur, begitu ya Bu Ayu ya. Oh ya. Eh, sekarang saya mau tanya Bu, apakah Ibu Ayu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah, Bu. Saya sudah coba memanggil anak tersebut, namanya Mas Ihsan ya, Bu. Dan menanyakan mengapa kok dia itu sering melamun, mengantuk, bahkan tidur di dalam kelas. Baik. Lalu dengan Ibu Ayu itu tadi memanggil, menanyakan, lalu informasi apa yang didapat oleh Ibu Ayu? Mengapa kok anak tersebut kok sering melamun, mengantuk bahkan tertidur? Saya jadi nganu ya Bu, terbayang-bayang kok anak sampai tertidur di kelas itu. Iya, Bu, Ibu makanya. Ayu dayu-dayu atau bagaimana begitu? Ya Bu, bagaimana Bu? Iya Bu, saya sendiri juga, ini kenapa Ihsan ini gitu. Jadi setelah saya menggali informasi kepada anak tersebut, ternyata Mas Ihsan itu merasa ngantuk Bu memang. Jadi dari penjelasannya itu memang saya ngantuk Bu. Kemudian bosen juga karena saya kalau malam itu lihat TV sampai jam 12 malam. Lihat Gitu ya. film Pokemon. Iya, film Pokemon sampai jam 12 malam. Jadi seperti itu, Bu. Pokemon ya Bu ya. Saya Iya, malah baru Pokemon. denger ini Pokemon. Kok ada Pokemon malam-malam, Pokemonnya ngapain gitu, kok nggak tidur gitu. Terus selanjutnya Bu Ayu. Sekarang bagaimana kondisi ideal yang Ibu harapkan, Ibu Ayu harapkan untuk Ihsan ini, Bu? Jadi tentu saja nih Bu, kondisi ideal yang saya inginkan itu dari murid tersebut ini saya ingin
Ihsan itu motivasinya lebih jadi semangat gitu Bu, untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan semangat, antusias, dan baik seperti teman-teman yang lainnya. Gitu ya. Lalu bagaimana yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar ihsan ini, Bu? Memang Bu, saya menyadari bahwa selama ini saya kurang menumbuhkan suasana yang menyenangkan di dalam kelas. Selain itu, strategi yang saya gunakan juga kurang tepat. Sehingga Mas Ihsan bosan, kemudian lama-lama ngantuk, bahkan lama-lama tidur pules di dalam kelas. Jadi untuk kedepannya itu ya saya berusaha Bu untuk menumbuhkan suasana yang menyenangkan di dalam kelas. Saya rencananya menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian dengan menyisipkan ice breaking dan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Sehingga anak tersebut tidak bosan lagi, bahkan ngantuk, bahkan sampai tidur ketika sedang belajar bersama saya. Baiklah, Bu. Apakah ada strategi yang pernah Ibu gunakan dan berhasil? Pernah Bu, ada. Jadi saya pernah menerapkan pembelajaran dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi, waktu itu diferensiasi konten Bu. Dengan model pembelajaran problem based learning PBL dalam pembelajaran. Kemudian saya menyisipkan ice breaking setelah diskusi kelompok. Jadi sebelum anak-anak presentasi itu saya sisipkan ice breaking. Jadi dengan diferensiasi konten itu murid bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Dan dengan menyisipkan ice breaking dengan musik, murid-murid menggerakkan badannya di sela-sela pembelajaran. Sehingga setelah merasa bergerak itu anak lebih rileks dan tidak tegang. Wah, seru sekali kelihatannya, Bu. Saya membayangkan kalau suasananya seperti itu, kayaknya kok enak banget. Seru sekali, semangat. Ya. Luar biasa, Bu Ayu. Kalau di rating sekarang, Bu, dari angka 1 sampai 10, kira-kira seberapa keberhasilan strategi itu untuk menarik murid ihsan ini, Bu? Kalau saya berikan penilaian, saya beri rating ya bisa Bu sampai 8. Nah, selanjutnya rencana yang akan Ibu lakukan dan langkahnya bagaimana, Bu? Yang akan saya lakukan yaitu saya akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan menyisipkan ice breaking yang menarik serta untuk diri saya sendiri mengupdate segala informasi tentang pelaksanaan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Baiklah. Nah, siapa yang bisa membantu Ibu, Bu Ayu, dalam menyusun dan rencanakan rencana ini? Yang membantu saya dalam pelaksanaan rencana tersebut, ya sebelumnya saya koordinasi dulu dengan pimpinan, kemudian saya berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Selanjutnya ada dari pihak murid itu sendiri, Bu. Kemudian selain itu juga ada orang tua dan wali murid pun juga harus terlibat. Oke. Berapa lama, Bu, membutuhkan waktu untuk melakukan itu? Tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu. Hal ini saya laksanakan secepat mungkin. Hanya saja ya, pencapaiannya membutuhkan proses waktu karena sebuah pencapaian itu tidak bisa dicapai secara instan. Nah, betul. Nah, kapan, Bu, Ibu Ayu bisa memulai melaksanakan rencana ini? Secepatnya, Bu, secepatnya akan saya terapkan ini agar murid juga mendapatkan hak belajarnya sehingga terlaksananya pembelajaran
yang sesuai yang diinginkan murid, sesuai dengan kebutuhan murid, dan murid enjoy, senang, guru pun juga senang. Seperti itu, Bu. Baik, Bu. Komitmen seperti apa yang Ibu Ayu akan lakukan supaya rencana ini itu berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan yang Ibu harapkan? Iya, Bu. Saya konsisten. Saya konsisten secara terus-menerus untuk menggali informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan juga berbagi praktik baik di sekolah maupun di sekolah meningkatkan kompetensi diri saya. Kemudian selain itu juga banyak berkomunikasi juga dengan pimpinan, kemudian berkomunikasi juga dengan wali murid, dan juga sebagai aktor utamanya yaitu murid-murid saya, Bu. Oh ya. Apakah ada dukungan dari pihak lain yang Ibu Ayu butuhkan? Cukup, Bu. Jadi di sekolah saya mendukung dari pimpinan, rekan sejawat, wali murid juga anak, kemudian untuk surprise-nya juga memadai. Mungkin dari internal diri saya saja yang memang lebih ekstra untuk konsisten dalam menjalaninya. Berarti dukungan surprise dari yang lain sudah ada semua ya, Bu ya? Ada, Bu. Oh iya ya. Baiklah, Bu. Semoga rencana ini berjalan dengan lancar ya, Bu Ayu ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang sejenak tadi? Masya Allah, Bu, rasanya lega dan nyaman sekali. Saya merasa sudah menemukan solusi dari hasil perbincangan dengan Bu Farah ini tadi. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Kapan kita bisa berjumpa kembali, Bu Ayu, untuk ini nanti proses ini nanti rencana ini? Minggu depan, Bu, bagaimana kalau minggu depan? Oh ya, bisa. Nanti kita jadwalkan. Siap, Bu. Baiklah. Nah, ya. Berarti kita berjumpa lagi minggu depan ya, Bu Ayu ya. Siap, Bu. Apa ada lain yang ingin Ibu Ayu sampaikan? Cukup, Bu. Terima kasih banyak loh, Bu Farah, sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Terima kasih ya, Bu Farah. Sama-sama Bu Ayu. Saya juga senang sekali bisa mendengarkan cerita Bu Ayu. Semoga kita terus bisa saling berbagi ya Bu Ayu ya. Sampai jumpa Bu Ayu. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Bu Farah. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam. Lanjut yang kedua Bu. Nggih, langsung ini berarti saya coach nggih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Farah. Apa kabar hari ini Bu? Kelihatannya kok agak pucat. Apa ada masalah? Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Tapi memang sebenarnya saya sedang agak bingung dengan permasalahan saya. Itu Bu. Bagaimana Bu Farah? Ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah jika Bu Ayu bersedia mendengarkan saya. Jadi dari kemarin tuh saya bingung Bu Ayu mau bicara dengan siapa. Ini kok saya kok bingung. Saya cari ke sana kemari kok
siapa ya yang bisa mendengarkan saya begitu? Siapa yang bisa saya ajak bicara atas permasalahan yang saya hadapi saat ini, gitu Bu. Tentu saja boleh, Bu. Saya juga sedang luang ini. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan pada percakapan kita ini nanti? Nah, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Jadi saya berharap dengan saya bercerita dengan Bu Ayu, saya dapat mendapatkan gambaran dari permasalahan saya, apa yang bisa saya lakukan untuk memecahkan permasalahan saya ini, gitu Bu. Ya, memangnya ada masalah apa, Bu Farah? Jadi gini Bu, saya itu sering sekali kalau mau masuk kelas itu saya bingung mau ngapain. Jadi saya bingung menghadapi siswa saya kelas 5 ini. Jadi tiap saya memberikan materi kepada mereka, Ya. mereka itu gampang sekali bosan Bu Ayu. Padahal saya itu sudah mencoba menggunakan berbagai macam metode, sudah berbagai macam konten untuk usaha saya agar mereka itu tidak cepat bosan. Saya sudah menggunakan video, menggunakan gambar, berbagai macam bacaan. Begitu Bu. Baiklah, Bu Farah. Bu Farah tadi mengatakan bahwa siswa Ibu gampang bosan ketika belajar ya. Ya. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebabnya dari masalah ini? Sebenarnya saya sudah mencoba bicara dengan mereka tentang masalah ini, Bu. Tapi tetap belum saja saya bisa menemukan solusinya. Lalu dari pengamatan Ibu, mengapa siswa Ibu merasa bosan? Nah, kemarin itu saya itu kan bicara dengan mereka, Bu. Saya ngobrol dengan mereka. Dan kebetulan siswa saya itu dominan laki-laki. Jadi 17 laki-laki, 6 perempuan. Dan perempuan juga laki-laki. Maksud saya aktif banget. Jadi 17 anak ini yang laki-laki itu sukanya itu sepak bola. Sukanya itu bermain, berlari ke sana kemari begitu. Jadi setelah saya berbincang-bincang kepada mereka, ternyata itu mereka itu menginginkan pembelajaran yang aktif, yang bisa mereka itu leluasa bergerak begitu Bu Ayu. Tidak hanya duduk mendengarkan seperti itu. Baiklah, Bu Farah. Bagaimana kondisi ideal yang diharapkan pada siswa tersebut? Tentu saja saya itu mengharapkan murid saya, siswa saya itu belajar dengan semangat, belajar dengan gembira, sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Gitu ya, Bu. Ya. Jadi, kalau begitu apa yang bisa Ibu Farah lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut? Melihat karakter siswa saya yang aktif seperti itu ya Bu Ayu. Untuk selanjutnya saya memang harus memutar otak ya. Saya akan berusaha untuk menerapkan pembelajaran yang aktif, yaitu belajar sambil bermain. Jadi saya akan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, hobi mereka. Jadi saya harap ketika saya sudah melakukan pembelajaran tersebut, mereka akan bersemangat dan tujuan pembelajaran akan mudah tercapai. Gitu, Bu Ayu. Ya, baiklah Bu Farah. Apakah ada metode atau apa yang pernah Ibu gunakan dan itu berhasil? Ya Bu, ada. Saya itu pernah menerapkan pembelajaran dengan modul pembelajaran TGT, Teens Game Turnamen. Jadi kalau melihat karakter anak,
saya yakin Bu, ini sangat cocok dengan mereka. Jadi mereka yang sangat aktif nanti dengan pembelajaran yang aktif juga, yang memungkinkan mereka itu bisa lari ke sana ke sini ya Bu. Jadi tentunya ini akan menjadi sangat menyenangkan buat mereka. Jadi tidak terasa kalau sedang belajar gitu Bu Ayu. Ya Bu, luar biasa itu. Dengan TGT gitu, tim Iya Bu. tim Oke. game turnamen. Luar biasa sekali itu Bu Farah. Iya. Kemudian untuk TGT tersebut, jika di Iya. rating ya Bu, jika diterapkan Iya. dan di rating atau diberi penilaian, panjenengan beri nilai berapa Bu? Kalau saya rating ya Bu, menurut saya bisa 7 sampai 8 Bu. Tapi saya menginginkan peningkatan dalam proses ini Bu nanti. Jadi Ya. semoga saya bisa menuju angka ke-9. Ya, tapi saya yakin Bu, ini kalau terus menerus dan anak cocok, nah, kemungkinan berhasil Bu ini sampai rating 9, angka 9. Ya, luar biasa sekali Bu Farah. Ya, jadi memang harus ada peningkatan ratingnya. Ngeten nggih Bu. Untuk selanjutnya, apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Ya, tentu saja saya akan menerapkan pembelajaran TGT ini Bu. Ya. Dan tidak lupa saya menyisipkan ice breaking ya, yang menarik, yang sesuai dengan kesukaan mereka ya. Saya juga akan berusaha untuk mengupgrade diri saya. Saya akan mencari referensi ilmu tentang bagaimana membuat anak itu tidak bosan dalam belajar begitu Bu. Sesuai dengan karakter anak yang saya ampu sekarang. Gitu Bu. Iya. Baiklah Bu Farah, kemudian siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut, Bu? Ya Bu, tentu saja saya nanti akan berkoordinasi dengan kepala sekolah saya Bu. Kepala sekolah saya, lalu rekan sejawat saya di sekolah. Saya juga akan berkomunikasi dengan orang tua siswa, nanti bisa lewat WA group kelas, atau juga saya akan berkomunikasi ketika saya bertatapan langsung Bu, karena kebanyakan juga murid saya ini kan di sekitar sekolah, jadi biasanya sering juga kita langsung bertatap muka. Dan juga murid saya juga Bu, akan saya ajak untuk membicarakan ini. Begitu Bu. Ya, jadi berapa lama nih Bu Farah membutuhkan waktu untuk mempersiapkan ini? Saya yakin tidak membutuhkan waktu yang lama Bu, karena saya itu sudah lama sebenarnya, sudah lama belajar tentang tahapan model TGT ini. Jadi Ya. saya sudah belajar mencari kelebihan dan kelemahan TGT ini, dan saya harap nanti untuk kelemahan-kelemahannya itu bisa saya minimalisir. Begitu Bu Ayu. Ya, bagus sekali Bu Farah. Nah, kapan Ibu bisa memulainya? Secepatnya Bu, secepatnya akan saya terapkan supaya siswa saya lebih bersemangat lagi, lebih bahagia lagi dalam mendapatkan pembelajaran di sekolah. Begitu Bu Ayu. Baiklah Bu Farah. Komitmen seperti apa yang Ibu lakukan supaya rencana ini berjalan dengan lancar dan baik? Ya Bu, saya akan terus belajar bagaimana menjadi guru yang baik Bu. Guru yang paham kebutuhan siswanya. Saya juga akan terus berkolaborasi dengan teman sejawat saya untuk berbagi praktik baik dalam sekolah gitu. Agar teman-teman saya itu juga bersemangat untuk mengupgrade diri, ya Bu ya, untuk memperbaiki diri dan menjadi guru yang baik untuk siswa-siswa di sekolah. Ya. Adakah dukungan Bu dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Tentu saja Bu. Jadi ini akan menjadi berhasil kalau semua dukungan dari sekolah itu ikut. Jadi kepala sekolah, rekan sejawat, anak dan juga orang tua.
Eh, juga saya juga harus menata menata diri saya sendiri untuk niat ini, Bu. Jadi kalau dibarengi dengan niat yang tulus, ikhlas, dan saya itu bersemangat atau apa ya, merasa bertanggung jawab dengan anak, nah, insya Allah saya akan berusaha untuk konsisten menjalaninya, begitu Bu. Baiklah, Bu Farah. Semoga rencananya berjalan dengan lancar ya, Bu. Nah, Amin, amin. bagaimana perasaan Bu Farah nih setelah kita berbincang sejenak ini tadi? Masya Allah, Alhamdulillah Bu, nyaman sekali Bu. Jadi saya merasa sudah menemukan solusinya ketika berbicara dengan Bu Ayu. Tadi saya bingung banget Bu. Jadi saya ini kelihatan ya Bu ya, kelihatan kalau ini ruwet ya Bu ya. Alhamdulillah sekarang sudah tercerahkan Bu Ayu. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ayu. Alhamdulillah ya Bu Farah, syukurlah kalau begitu. Baiklah, untuk selanjutnya, kapan nih Bu Farah kira-kira kita bisa berjumpa lagi nih? Kapan ya Bu ya? Bagaimana kalau besok hari Selasa Bu? Bisa tidak? Hari Ya, Selasa minggu depan ya? ya, minggu depan Oh saja iya, Bu. Nah, siap-siap. Bisa, oh, Selasa minggu alhamdulillah. depan. Ya, Baiklah, sudah disepakati ya Bu untuk ya, kita berjumpa lagi hari Selasa minggu depan waktu istirahat siang. Seperti itu ya, ya Bu ya, Farah. ya. Sambil makan siang Bu Iya, nanti bisa. sambil makan siang Ya, boleh. Ya, semoga kedepannya ya Bu ya. Semoga kita saling terus bisa berbagi seperti ini ya Bu amin, Farah. amin. Ya Bu Ayu, amin, amin. Terima kasih. Terima Iya, kasih sekali Bu Ayu. iya. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Farah sampaikan? Saya rasa cukup Bu, tapi nanti kalau ada hal lain nanti bisa dilanjut lagi ya Bu di pertemuan yang selanjutnya, yang Baiklah, hari Selasa nanti. ya. Ya, Baiklah Bu Farah siap. Jika tidak ada yang ingin Bu Farah sampaikan lagi, kita akhiri ya Bu Farah. ya Bu Ayu, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat selalu. Ya, Semangat selalu Bu Farah. ya. Sampai Semangat juga jumpa. untuk Bu Ayu. Iya, iya, Ya, sama-sama. ya. Sampai jumpa minggu depan Bu Farah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Dimatikan. Masa dimatikan? Enggak ngerti. Ngisi refleksi. Oh iya. Refleksi kita ngisi sendiri-sendiri. Ya. Ini berarti rekamannya dimatikan atau tidak ya? Atau belum? Atau nunggu Mati. nanti? Nunggu Bu, instruksi. Bunda, tutup, mohon tutup. izin bertanya. Tadi waktunya 30 menit ya. Iya. Ini berarti langsung isi kan refleksinya? Iya mungkin. Bentar, tak buka LMS. Maksudnya sama dengan refleksi kemarin atau beda gitu? Coba Bu Farah juga cek Bu Farah di LMS.
Nggak ada refleksinya, berarti ya refleksinya pakai yang kemarin, Bu. Oh ya. Nathan. Ini dimatikan atau gimana? Nunggu instruksi aja. Kemarin jenengan langsung dimatikan, tah? Instruksi. Dimatikan. Selamat pagi, Bunda Bu Samsia. Mohon izin bertanya. Pripun Bu Ayu? Ini kan sudah selesai percakapan dan sudah saling bergantian. Ini untuk recordnya berhenti sekarang atau nanti? Boleh dihentikan sekarang untuk rekodnya Bu. Oh Kemudian iya. silahkan lanjut refleksinya Ya. dan sekaligus join di main room ya, Bu Ayu sama Bu Farah ya. Oh Siap, Bu. iya, Ya. siap.